Sampai kapanpun, saya gak akan merestui cowok miskin kayak kamu bersama dengan anak saya. Apa? Tapi Pak, aku cinta sama Snow. Hah, emang cinta bisa bikin perut kamu kenyang? Om, saya janji akan mencukupi Juliet. Cukup. Hah, kamu punya mata kan? Kamu bisa lihat sendiri, kehidupan Juliet itu jauh lebih dari kata cukup. Aku benci sama Papa. Ayo Snow, kita pergi. Maafin aku ya Juliet. Kamu salah apa? Kok minta maaf? Aku Snow, aku gak akan pernah lupa hari itu. Apaan nih? Surat cinta? Lo gak punya kaca ya? Iya, apa aku ngomong kayak gitu? Snow. Snow, lo gak usah sok jadi pahlawan kesiangan deh. Ingat, lo tuh bisa sekolah di tempat kayak gini karena beasiswa bokap gua. Sial, Kalau lo mau tuh sampah, pungut aja. dia banyak sampah. Aku yang harusnya minta maaf karena belain aku. Kamu jadi dikeluarin dari sekolah. Tapi aku benar-benar mencintaimu, Snow. Lagi pula, aku hamil. Kamu hamil? Snow, jangan-jangan benar kata Papa. Ini Ternyata untuk anak kita. Kamu baik-baik aja di rumah, aku kerja dulu. Kamu udah kirim apa enggak? katanya dia mau es krim. Nanti pulang aku beliin. Aku pergi kerja dulu ya anak. Baik. Kayaknya manis. Snow pasti suka. Juliet, kamu... Oh, jadi lo pegawai baru di sini. Mulai besok, lo gak usah kerja lagi. Vian, Kenapa? Kaget ya? Cafe ini punya bapak gua. Vian, please, gue butuh banget kerjaan ini. Pokoknya gua gak mau liat muka lo lagi. Selamat siang, ini dari rumah sakit. Nona Juliet mengalami kecelakaan dan harus... Juliet, Juliet, Ini semua gara-gara kamu. Kamu sudah menghancurkan hidup Juliet. Tolong jangan membuat keributan di sini. Kalian pasien sedang gawat. Dia kehilangan banyak darah dan butuh transfusi secepatnya. Apa? Tapi golongan darah Juliet langka. AB resus negatif. Ambil darah saya dok. Selamatkan Juliet. Dia... mengingat kamu sudah berjasa, dan saya nggak mau hutang budi, saya akan memberikan kamu dua pilihan. Kamu pilih Juliet atau anak kamu. Maksudnya? Kalau kamu bersikeras memilih Juliet, saya akan mengambil anak kalian dan membuangnya ke panti asuhan. Apa? Tapi kalau kamu memilih anakmu, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menghubungi Juliet sama sekali setelah kejadian ini. Kehidupan Juliet bersamaku juga tidak beruntung. Dan aku tidak bisa membiarkan nasib bayi mereka berdasar kami. Saya akan meninggalkan Juliet. Tanda tangan. Maafin aku Juliet. Halo, Elliot. Anakku kemana? Anakmu sudah tiada, Juliet. Snow di mana? Dia nitip ini. Apapun yang ada di antara kita sudah selesai. Jangan pernah cari aku lagi. Snow, gak mungkin. Enggak. Selamat datang kembali, Nona Juliet. Flo, apakah kamu sudah mendapatkan informasinya? Ini pertama kalinya Anda kembali ke Indonesia setelah 7 tahun. Apakah Anda belum melupakannya? Dia adalah orang yang paling aku benci. Nona, Dia pergi tanpa alasan, dan aku kehilangan anakku. Menurutmu, apakah aku bisa melepaskannya begitu saja, Flo? Tante, Iya, Dek. dompet tante jatuh nih. Astaga, makasih ya. Tapi di dalam dompet tante, kenapa ada foto papa aku? Elliot, akankah takdir membawa cinta mereka kembali? Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PAN AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955, membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Ada. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat.
Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan sang petugas bandara menjawab, kalian berada di Bandar Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992. Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Mana kamu manis-manis? Mama, aku udah nakal lagi. Mana kamu yang gak nakal itu? Kamu mau kencing aja kamu nangis. Enggak. Itu tadi. Malas banget kamu cuma mau kencing aja ke kamar mandi kau nangis. Enggak. Gak manis-manis kau ya? Manis. Ayo keluar. Gak mau. Menangis. Enggak. Apa kayak gitu? Enggak. Senyumnya jelek. Senyum yang manis. Ketawa. Nangis lagi. Enggak. Harus manis-manis. Oke. Kalau mau kencing gak boleh nangis. Oke. Langsung ke kamar mandi. Janji. Janji. Kalau enggak mama suruh keluar. Gak mau. Harus manis-manis. Manis. Oke. Guys, masa katanya tren ini tuh susah banget dan cuma penyanyi smart doang yang bisa? Apa iya? Mari kita coba. Udah, kita pakai bahasa Indonesia aja guys, daripada pakai bahasa Inggris belibet lidah gua. Oke, lanjut ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. Waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6 jupan, patma 6 jupan, manem. Waga patma 6 jupan, waga patma. Waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan. Tiga sih. Susah. Waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6 jupan. Waga patma 6 jupan, waga patma 6 jupan, gapatma 6 jupan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. Kita ini generasi apaan sih? Gen Z atau Alpha? Guys, kalian generasi Alpha bukan? Kalau iya, like. Kayaknya milenial gak sih? Buset, kok tua amat? Itu mah papa mama kita. Milenial itu kelahiran tahun 1981 sampai 1996. Kalau Gen Z ya lo? Orang-orang yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012, Cia. Generasi Alpha itu dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Oh, berarti kita generasi Alpha ya? Benar banget. Kamu tahu bahasa slang Gen Alpha nggak, Cia? Tahu dong. Oke, coba celotes ya. Skibidi artinya apa? Gampang. Skibidi itu artinya jelek. Sekarang gantian Cia ya. Kalau Sigma apa? Paling jagoan dan populer. Aku dong. Ya, Aksha lah. Dih, padahal Koko daris banget. Riz itu berkarisma, Doma lebih ke arah mewing. Mewing itu bukan berusaha kelihatan keren. Yap, menurut Celo sih, Koko itu Ahayo, alias paling aneh dan malu-maluin. Negatif aura level 99 juga. Iya, malah sering Venom Text lagi. Venom Text yang suka ngambil barang orang gak sih? Cia. Giat, gua gak se-Big L itu ya. Kalian tahu Giat sama Big L apa nggak? Yang tahu, komen.
Woi Juliet, tugasnya tadi halaman berapa sih? Hah, sumpah ya Tifa, kalau aku nggak pernah ngeliat penampakan wujud kamu bentukannya kayak cewek gini, aku pasti ngiranya kamu cowok loh. Lah, nape? Habis suara kamu ngebas Tifa, kayak suara cowok gitu yang bener-bener laki banget. Setelan pabriknya begitu dia. Udah bawaan dari orok begini gua mah. Makanya aku bilang suara kamu tuh ganteng Tifa. Ih, apa sih Juliet, kamu bolot ya? Jelas-jelas suara Tifa tuh lebay, kayak disengajain gitu loh. Gak kayak suara Mimi yang asli maco kayak cowok beneran. Kemarin diimut-imutin, sekarang dimaco-macoin. Yang bener suara ente yang mana? Jangan-jangan lu kalau pagi Mimi, kalau malam Mulyono ye. Untung bukan nama bapak aku yang disebut. Oh ya Juliet, bahan rapat buat kegiatan. Snow, nanti malam kita jadikan nongkrong sama cowok-cowok semua di base camp. Ups, sorry, reflect. Denger sendiri kan kalau suara Mimi tuh berat natural, nggak dibuat-buat kayak Tifa. Sumpah pengen gue semen tuh mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya maklum lah, Mimi kan cewek tomboy. Jadi ya begini deh ngomongnya. Apa cuma Mimi ya cewek yang suaranya berdemek kayak gini? Diam, lo bisa stop gak? Berinding gua dengernya. Suara lo tuh aneh banget, kayak genderuwo lagi sakit Amanda tau gak? Mimi sebel. Bentar. Genderuwo sakit amandel tuh bagaimana bunyinya? Halo, Celo ya? Iya, ini siapa ya? Mama kamu lagi ada di rumah nggak? Ada tante. Boleh tante ngomong sama mama kamu? Gak boleh. Hah? Kalau papa kamu di rumah nggak? Ada tante. Boleh tante bicara sama papa kamu? Gak boleh. Kamu tenang aja Celo, tante tuh bukan pelakor gayung ngopeping. Tante nggak bakal ngerusak rumah tangga orang. Lagian tante juga nggak demen sama cowok kulkas kayak papa kamu. No. Hah, ya udah ada orang lain nggak di rumah kamu, siapa kek? Ada tante, Pak Polisi. Hah? Kenapa ada pak polisi? Mana sih coba tante mau ngomong sama pak polisinya? Nggak boleh tante, Pak Polisinya lagi sibuk tahu. Sibuk ngapain? Pak Polisinya lagi ngomong serius sama petugas pemadam kebakaran gitu. Bentar. Ini tante nggak salah denger kan? Kok kayak ada suara mobil ambulans? Iya tante, baru aja datang. Hah? Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk lagi. Hah? Apa? Tante ngomong apa? Loh kok tiba-tiba berisik sih? Soalnya ada helikopter tante. Ada apa sih sebenarnya di sana Celo? Tim pencarian baru aja mendarat tante. Astaga, tim pencarian? Emangnya mereka cari siapa? Aku. Hah? Masa sekarang Statue ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu Tifa yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah. Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Vian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gue bogem. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu depannya jadi gini. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma hal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, musrik. Minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya. Soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awas! Puas kawan.